Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wahyuningsi dengan NIM D1B119032 dari kelas A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman pada Lahan Suboptimal, tugas mandiri 3. Pada gambar pertama, merupakan tipe lahan suboptimal, lahan kering iklim kering. Sumber cekaman biotik yang ada pada gambar tersebut yaitu gulma yang tumbuh di sekitar tanaman utama, yakni tanaman kelapa. Senyawa golongan fenol dari beberapa tanaman dapat dijadikan sebagai bioherbisida. Salah satunya adalah daun ketapang. Daun ketapang ini mengandung flavonoid, terpenoid, steroid, quinon, tanin, dan saponin yang dapat diindikasi sebagai bioherbisida. Ekstrak daun ketapang mengandung ada 2 senyawa yang sangat efektif dalam menghambat pertumbuhan gulma, yaitu tanin dan flavonoid. Tanin ini menghambat respirasi dan aktivitas hormon giberelin, sedangkan flavonoid berperan untuk menghambat aktivitas auksin. Dengan dihambatnya sintesis giberelin, maka tidak akan terjadi pemacuan enzim alfa amilase, sehingga proses hidrolisis pati menjadi glukosa di dalam endosperma atau kotiledon berkurang. Pada gilirannya, jumlah glukosa yang dapat dikirim ke titik-titik tumbuh menjadi lebih sedikit. Berkurangnya komponen makromolekul mengakibatkan terhambatnya sintesis protein yang juga akan berdampak pada terhambatnya sintesis protoplasma. Sehingga proses pembelahan dan pemanjangan sel akan terhambat dan berakibat pada terhambatnya proses perkecambahan dan pertumbuhan gulma tersebut. Bahkan dapat terjadi pertumbuhan yang tidak normal atau cacat. Sehingga ekstrak daun ketapang ini sangat efektif untuk dijadikan bioherbisida. Selanjutnya, gambar B. Gambar B ini merupakan tipe lahan suboptimal, lahan kering, iklim kering. Dapat diketahui pada gambar tersebut, sumber cekaman biotiknya yaitu serangan ulat grayak atau Spodoptera litura. Untuk mengendalikan ulat grayak, kita dapat menggunakan tanaman serai. Karena tanaman serai mengandung senyawa citronella yang dapat dijadikan sebagai bioinsektisida. Ekstrak daun serai sendiri mengandung citronella yang bersifat racun dehidrasi atau desikan. Sehingga apabila diaplikasikan ke tanaman, maka ulat grayak tersebut akan kehilangan cairan terus-menerus. Karena kehilangan cairan terus-menerus akan menghambat makan, merusak perkembangan telur, larva, dan pupa, sehingga perkembangan hama tersebut akan terganggu. Gambar C. Gambar C ini merupakan tipe lahan suboptimal, lahan kering, iklim kering. Sumber cekaman biotik pada gambar tersebut adalah nematoda pemakan akar. Nematoda pemakan akar ini menyerang akar sehingga tanaman akan menguning, layu, bahkan akan mati. Komunitas nematoda tanah sendiri terdiri atas pemakan akar, pemakan fungi, pemakan bakteri, omnivora, dan predator. Perubahan ketersediaan makanan dan kondisi lingkungan tanah dapat mengubah dominansi nematoda tanah. Sumber karbon dan energi utama dalam ekosistem tanah terdiri atas akar dan bahan organik tanah. Aktivitas makan nematoda tanah pemakan akar mengalirkan karbon dan energi dari akar, sedangkan bahan organik tanah menyediakan karbon bagi bakteri dan fungi tanah. Salah satu cara mengubah dominansi nematoda tanah yaitu dengan mengaplikasikan biochar ke dalam tanah. Bahan baku biochar sendiri sangat mudah didapatkan, yaitu sisa-sisa tanaman, sisa panen seperti jerami padi, sekam padi, batok kelapa, ampas sagu, dan lain-lain. Penambahan biochar ke dalam tanah meningkatkan C organik labil dalam tanah sehingga dapat diakses oleh bakteri dan fungi. Hal tersebut akan menyebabkan peningkatan nematoda fungivora dan nematoda bakterivora atau
nematoda pemakan fungi dan nematoda pemakan bakteri. Hal ini dapat menyebabkan proses dekomposisi dan mineralisasi hara meningkat sehingga menjadi tersedia dalam tanah untuk dapat diambil oleh akar untuk pertumbuhan tanaman. Gambar D. Gambar D merupakan tipe lahan suboptimal lahan kering iklim kering. Sumber cekaman biotik yang ada pada gambar tersebut yaitu gulma yang tumbuh di sekitar tanaman utama, yaitu tanaman terong, dan serangan hama berupa serangga yang ditandai dengan terdapat lubang pada daun. Teknologi yang dapat digunakan yaitu menggunakan daun kumba-kumba atau Kirinyo. Daun ini mengandung senyawa alelopati. Selain itu, Kirinyo juga mengandung senyawa flavonoid, tanin, dan alkaloid yang merupakan bahan aktif sebagai pengendali hama dan dapat menyebabkan adanya aktivitas biologi yang khas seperti penghambat makan dan insektisidal. Alelopati dari daun Kirinyo dapat digunakan sebagai bioherbisida untuk mengurangi gulma. Sedangkan ekstrak etanol daun Kirinyo yang mengandung alkaloid, flavonoid, tanin, dan sesquiterpenoid dapat dijadikan sebagai insektisida. Tanin berperan sebagai pertahanan tanaman terhadap serangga karena dapat menghalangi serangga dalam mencerna makanan. Sedangkan sesquiterpenoid merupakan senyawa bioaktif yang mampu merusak sistem syaraf pada serangga. Gambar E. Gambar E ini merupakan tipe lahan suboptimal lahan kering iklim kering. Sumber cekaman biotiknya yaitu serangan ulat pada daun padi gogo. Teknologi yang dapat digunakan yaitu menggunakan bunga marigold yang memiliki sifat feromon sebagai aroma penolak. Tanaman ini memiliki aroma auksin yang sangat disukai oleh hama sebagai zat makanannya, sehingga hama tersebut tidak memakan bagian-bagian tanaman yang dibudidayakan. Selain itu, ekstrak etanol daun marigold mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, saponin, dan tanin yang dapat dijadikan sebagai bioinsektisida seperti tanaman sebelumnya. Gambar F. Gambar F ini merupakan tipe lahan suboptimal lahan rawa lebak dangkal. Karena sumber cekaman biotik yaitu berupa gangguan yang diakibatkan oleh jamur yang ditandai dengan bercak putih pada akar tanaman. Jamur ini identik terdapat pada lahan-lahan yang lembab. Teknologi yang dapat digunakan untuk pengendalian jamur adalah daun pepaya muda karena banyak mengandung zat aktif enzim papain dan alkaloid yang bersifat bakterisida dan fungisida. Alkaloid sendiri bersifat antifungi karena dapat menghambat biosintesis asam nukleat. Karena terhambatnya biosintesis asam nukleat, maka proses penyusunan protein terganggu sehingga pertumbuhan jamur itu sendiri akan terganggu juga. Demikian hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.